keberhasilan puasa kita mencapai derajat takwa adalah rencanakan puasa itu. Sesuatu yang tanpa terencana, sebuah tindakan yang tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, maka tidak akan pernah mencapai satu puncak keberhasilan. Ibarat seseorang yang sedang membangun rumah. Di saat proses membangun rumah berjalan begitu saja tanpa sebuah perencanaan, bagaimana desainnya, bagaimana pola pembiayaannya, bagaimana timingnya, bagaimana interior eksteriornya, tanpa sebuah perencanaan. Mungkin memang berhasil jadi, tapi sesuatu yang asal-asalan. Oleh karena itulah saudara muslim, puasa Ramadan akan mampu mencapai tujuannya, mencapai maksudnya, sehingga pada derajat takwa manakala kita merencanakan Ramadan ini. Apa yang harus kita rencanakan dalam bulan Ramadan? Pertama, paling tidak yang harus kita rencanakan adalah apa target-target yang akan kita capai di bulan Ramadan. Seseorang melakukan tindakan tanpa sebuah target, maka sebenarnya dia tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Pekerjaan mungkin dilalui, tapi tidak mencapai satu capaian maksimal. Seseorang dalam menjalani hidup tanpa target, mungkin dia mengeluarkan energi, dia mungkin pula mengeluarkan waktunya, tapi dia tidak mencapai apa yang dia harapkan, bahkan maksimal dari yang dia inginkan. Saudara muslim, tetapkan target Ramadan ini secara maksimal. Sebagaimana di dalam banyak kitab-kitab, bab tentang niat itu diletakkan di awal setiap pembahasan kitab-kitab hadis. Sebab apa? Karena niat adalah penetapan target. Banyak-banyaklah menetapkan target, banyak-banyaklah menetapkan niat. Karena niat ada separuh dari aktivitas. Karena niat dihitung oleh Allah. Ini salah satu keistimewaan dari umat Muhammad. Niat kebaikan pada umat Muhammad telah dinilai dengan satu kebaikan. Mengerjakannya dinilai dengan dua kebaikan. Niat keburukan tidak dinilai, tapi mengerjakannya baru dinilai satu keburukan. Inilah keistimewaan umat Muhammad. Oleh karena itu, untuk mencapai Ramadan yang terbaik, tetapkan target yang terbaik. Target yang banyak, target yang tinggi. Mungkin kita menetapkan qiyamul lail dengan mengambil batas maksimal. Ada banyak pendapat para ulama. Ada yang mengambil 8 rakaat, ada yang mengambil 23 rakaat, bahkan ada yang mengambil 40 rakaat. Bahkan para salafun as-solih ada yang mengambil 200 hingga 400 rakaat. Saudara muslim, ini adalah satu pilihan. Kebaikan demi kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan diskon. Oleh karena itu tetapkan niat terbaik di bulan Ramadan. Mungkin baca Al-Qur'annya. Tetapkan niat yang maksimal. Misalkan dalam satu bulan kita akan menetapkan 5 kali khatam Al-Quran. Atau dalam satu bulan kita menetapkan hingga 4-3 misalkan. Kalau 5 kali kita khatam Al-Quran, berarti setiap sholat kita khatamkan 1 juz. Setiap sholat kita 1 juz. Atau mungkin minimalnya 3 juz kita khatamkan Al-Quran. Tetapkan target itu, sehingga energi kita itu akan tersalurkan sebagaimana target itu. Atau mungkin tetapkan dalam bulan-bulan Ramadan kita memperbanyak qiyam Ramadan, persedikit tidur. Di bulan-bulan yang lain mungkin kita sudah terlalu banyak tidur, tapi di bulan Ramadan persedikit tidur. Bisa jadi kemudian masuk ke dalam masjid, kita iktikaf di masjid jam 2 pagi, jam 1 pagi, dini hari,
terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang sahur. Sahur diakhirkan. Kalau sekarang subuh jam 4, mungkin sahur jam setengah 4. Kemudian dilanjut lagi ke masjid, iktikaf di masjid. Keluar dari masjid mungkin setelah syuruk. Setelah kita sholat duha misalkan, baru pulang istirahat sejenak, kemudian lanjutkan baca Al-Quran. Bisa jadi target demikian. Atau mungkin kita bisa menetapkan target untuk bersedekah setiap harinya. Saudara muslim, bulan Ramadan ini amalan-amalan kebaikan yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak sedekah. Walaupun hanya sekedar dengan seteguk air, walaupun mungkin juga hanya sebutir 2 butir kurma. Perbanyak sedekah, karena itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada masa COVID-19 yang seperti ini, wabah pandemi yang seperti ini, maka sedekah kita itu akan menjadi penghalang atas bencana. Sedekah kita itu adalah solusi Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijauhkan dari mara bahaya. Bulan Ramadan perbanyak sedekah. Saudara muslim, mungkin target kita pula adalah selain sedekah, mungkin kita menetapkan target karya. Bisa jadi di bulan-bulan selain Ramadan, waktu kita terbatas. Alhamdulillah Allah berikan hikmah yang luar biasa dengan COVID-19 ini. Jika dulu di luar bulan Ramadan, di Ramadan tahun yang lalu mungkin, kita mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas termasuk kerja di kantor. Tapi di COVID-19, pada masa sekarang ini, Allah berikan hikmah. Ramadan penuh kita di rumah, penuh kita di masjid, penuh kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang luar biasa. Allah sedang rancang di balik setiap peristiwa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah, meletakkan nilai-nilai positif yang itu akan ditemukan bagi orang-orang yang berpikir. Bulan Ramadan dengan COVID-19, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah, sedekah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan target-target maksimal di bulan Ramadan. Dengan target itu, seluruh energi kita insya Allah akan tercapai penuh, sehingga Ramadan menjadi benar-benar